dengan kehidupan akhiratnya. Kemudian mereka juga berjuang dari alam semesta. Berjuang dari alam semesta ini ditandai dengan sifat sangkakala. Begitu Allah Taala sudah perintahkan malaikat Israfil untuk sangkakala, maka itu menandai bahwa kiamat sudah tiba. Dan sangkakala ini pertama ditiup oleh Allah Ta'ala, sebab ditiup oleh malaikat Israfil sebanyak 3 kali. Tiupan pertama disebut dengan tiupan al-faza', tiupan yang mengagetkan. Dari tiupan pertama ini kemudian selain mengakibatkan semua yang mendengar itu kaget, shock, baik manusia, jin maupun malaikat, juga mengakibatkan rusaknya sistem tata surya, rusaknya seluruh alam semesta. Disusul tiupan kedua yang disebut dengan tiupan as-sa'id atau nafkhus sa'id atau tiupan kematian. Maka semua makhluk yang belum mati dia akan mati pada tiupan kedua ini. Nah, setelah seluruh makhluk mati semuanya dan yang hidup hanya Allah SWT dan yang maha hidup, Allah menghidupkan malaikat Israfil yang tadi juga mati untuk diberikan tugas terakhir, yaitu meniup sangkakala ketiga yang disebut dengan nafkhul ba'ats, tiupan kebangkitan. Maka begitu ditiup pada tiupan yang ketiga atau nafkhul ba'ats ini, hiduplah kembali semua makhluk yang tadi yang mati, baik mati pada peristiwa tiupan sangkakala atau yang mati sudah sejak dulu. Hidup semuanya, bangkit semuanya dari alam kubur masing-masing. Lalu kemudian Allah kumpulkan mereka di tempat yang kita kenal dengan istilah padang mahsyar. Ngapain mereka di padang mahsyar? Manusia berkumpul di padang mahsyar dalam rangka untuk menjalani proses hisab atau proses pengadilan yang akan digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka di padang mahsyar ini fadilahnya, keutamaannya juga akan mendapatkan naungan, atau bahkan diputihkan sama sekali. Saya anggap boleh saja. Itu mendapatkan keutamaan naungan pada masyarakat juga. Disampaikan Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man a'dzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allah fi dhillih. Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang atau memutihkan hutang orang tersebut, niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan arasy-Nya pada hari kiamat. Fadilahnya, keutamaannya juga akan mendapatkan naungan, atau bahkan diputihkan sama sekali. Udah, saya anggap lunas saja. Itu mendapatkan keutamaan naungan pada masyarakat juga. Disampaikan Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man a'dzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allah fi dhillih. Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang atau memutihkan hutang orang tersebut, niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan arasy-Nya pada hari kiamat. Baik. Fadilahnya, keutamaannya juga akan mendapatkan naungan, atau bahkan diputihkan sama sekali. Udah, saya anggap lunas saja. Udah, itu mendapatkan keutamaan naungan pada masyarakat juga. Disampaikan Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man a'dzara mu'siran aw anhu adallahu Allah fi dhillih. Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang atau memutihkan hutang orang tersebut, niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan arasy-Nya pada hari kiamat. Fadilahnya, keutamaannya juga akan mendapatkan naungan, atau bahkan diputihkan sama sekali. Udah, saya anggap istilah syariat adalah itu mendapatkan keutamaan naungan pada masyarakat juga. Disampaikan Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man a'dzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allah fi dhillih. Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang atau memutihkan hutang orang tersebut, niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan arasy-Nya pada hari kiamat. Fadilahnya, keutamaannya juga akan mendapatkan naungan, atau bahkan diputihkan sama sekali. Udah, saya anggap lunas saja.
Jadi itu mendapatkan keutamaan naungan pada mahsyar juga. Disampaikan Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man a'dhara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillih. Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang atau memutihkan hutang orang tersebut, niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan arsy-Nya pada hari kiamat. Fadilahnya, keutamaannya juga akan mendapatkan naungan. Atau bahkan diputihkan sama sekali. Udah, saya nggak lunas saja. Itu mendapatkan keutamaan naungan pada mahsyar juga. Disampaikan Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man a'dhara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillih. Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang atau memutihkan hutang orang tersebut, niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan arsy-Nya pada hari kiamat. Baik. Fadilahnya, keutamaannya juga akan mendapatkan naungan. Atau bahkan diputihkan sama sekali. Udah, saya anggap lunas saja. Udah, itu mendapatkan keutamaan naungan pada mahsyar juga. Disampaikan Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man a'dhara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillih. Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang atau memutihkan hutang orang tersebut, niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan arsy-Nya pada hari kiamat. Baik. Fadilahnya, keutamaannya juga akan mendapatkan naungan. Atau bahkan diputihkan sama sekali. Udah, saya anggap lunas saja. Itu mendapatkan keutamaan naungan pada mahsyar juga. Disampaikan Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man a'dhara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillih. Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang atau memutihkan hutang orang tersebut, niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan arsy-Nya pada hari kiamat. Baik. Fadilahnya, keutamaannya juga akan mendapatkan naungan. Atau bahkan diputihkan sama sekali. Udah, saya anggap lunas saja. Udah, itu mendapatkan keutamaan naungan pada mahsyar juga. Disampaikan Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man a'dhara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillih. Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang atau memutihkan hutang orang tersebut, niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan arsy-Nya pada hari kiamat. Baik. Fadilahnya, keutamaannya juga akan mendapatkan naungan. Atau bahkan diputihkan sama sekali. Udah, saya anggap lunas saja. Itu mendapatkan keutamaan naungan pada mahsyar juga. Disampaikan Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man a'dhara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillih. Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang atau memutihkan hutang orang tersebut, niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan arsy-Nya pada hari kiamat. Baik. Fadilahnya, keutamaannya juga akan mendapatkan naungan. Atau bahkan diputihkan sama sekali. Udah, saya anggap lunas saja. Udah, itu mendapatkan keutamaan naungan pada mahsyar juga. Disampaikan Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man a'dhara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillih. Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang atau memutihkan hutang orang tersebut, niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan arsy-Nya pada hari kiamat. Baik. Fadilahnya, keutamaannya juga akan mendapatkan naungan. Atau bahkan diputihkan sama sekali. Udah, saya anggap lunas saja. Udah, itu mendapatkan keutamaan naungan pada mahsyar juga. Disampaikan Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man a'dhara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillih. Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang atau memutihkan hutang orang tersebut, niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan arsy-Nya pada hari kiamat. Baik. Fadilahnya, keutamaannya juga akan mendapatkan naungan. Atau bahkan diputihkan sama sekali. Udah, saya anggap lunas saja. Udah, itu mendapatkan keutamaan
naungan pada mahsyar juga. Disampaikan Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man a'dzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillih. Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang atau memutihkan hutang orang tersebut, niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan arsy-Nya pada hari kiamat. Baik. Fadilahnya, keutamaannya juga akan mendapatkan naungan atau bahkan diputihkan sama sekali. Udah, saya anggap lunas saja udah. Itu mendapatkan keutamaan naungan pada mahsyar juga. Disampaikan Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man a'dzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillih. Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang atau memutihkan hutang orang tersebut, niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan arsy-Nya pada hari kiamat. Baik. Fadilahnya, keutamaannya juga akan mendapatkan naungan atau bahkan diputihkan sama sekali. Udah, saya anggap lunas saja udah. Itu mendapatkan keutamaan naungan pada mahsyar juga. Disampaikan Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man a'dzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillih. Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang atau memutihkan hutang orang tersebut, niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan arsy-Nya pada hari kiamat. Baik. Fadilahnya, keutamaannya juga akan mendapatkan naungan atau karena semua malaikat ini makhluk yang taatul kepada Allah Taala. Tapi kata Allah, dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan. Jadi harus ada izin dari Taala. Bagi siapa? Bagi orang yang dikehendaki dan diridhoi. Bagi orang yang Allah dikehendaki dan Allah ridhoi bisa mendapatkan syafaat. Tapi kalau Allah tidak izinin, meskipun yang syafaat malaikat sekalipun tidak akan bisa. Itu syarat syafaat. Ada 3. Jadi ridho Allah kepada yang memberi, ridho Allah kepada yang akan diberi, dan izin Allah kepada yang akan memberi untuk memberi syafaat. Nah, kemudian jemaah sekalian, para ulama membagi syafaat itu menjadi 2 macam. Yang pertama dan yang kedua disebut syafaat umum. Jadi 2 macam syafaat menurut para ulama. Jadi ada syafaat khusus, ada syafaat umum. Syafaat khusus adalah syafaat yang hanya diberikan Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Ini namanya syafaat khusus. Jadi syafaat yang jalurnya hanya lewat Nabi. Yang lainnya tidak bisa. Itu namanya syafaat khusus. Dan yang kedua adalah syafaat umum. Itu syafaat yang diberikan Allah Taala melalui Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi yang lain, para malaikat, para syuhada, orang-orang mukmin, anak yang soleh, dan lain-lain. Ini syafaat umum. Jadi syafaat khusus itu syafaat yang jalurnya hanya lewat Nabi. Yang diberi izin untuk disyafaat hanya Nabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang lain juga dikasih izin untuk memberikan syafaat di serta. Yang kedua, syafaat umum itu syafaat yang jalurnya itu banyak. Jalurnya bisa dengan kita Muhammad seseorang. Dengan demikian maka Nabi itu punya 2 macam syafaat, syafaat khusus dan syafaat umum. Nah, kalau syafaat umum selain Nabi Muhammad bisa para nabi yang lain, bisa para malaikat, bisa anak yang soleh, termasuk juga adanya syafaat sesama orang mukmin. Jadi sesama jamaah dari pas misalnya, itu bisa saling syafaati jika sebagian jamaah sudah dia masuk surga duluan. Syaratnya itu. Kalau orang mukmin itu belum masuk surga, mereka tidak mungkin temannya, saudaranya, bahkan keluarganya sekali. Kalau belum masuk surga, itu semua orang mukmin itu hanya fokus, hanya mikirin dirinya sendiri, salah apa tidak. Egois semuanya. Tapi kalau sudah masuk surga, berubah. Begitu sudah masuk surga, orang mukmin ini begitu ingin menyelamatkan teman-temannya yang masih tercecer di neraka.
akan dari database teman-temannya. Dicari siapa jamaah alias yang bermasuk surga. Akan dicari. Begitu ketemu, dia langsung menghadap Allah Taala menyampaikan kepada Subhanahu. Ya Allah, Bapak Fulan, Ibu Fulan, Mas Fulan, itu ada saya. Di masjid jelas oleh jalur dari saya itu ada dari Israel. Saya keliling-keliling, saya tahu tentang itu, saya di neraka. Dicari di neraka, ada dasarnya. Lalu kata saya dimati, maka dikeluarkan semua orang yang dia. Itu masuk kategori syafaat umum dari orang mukmin bersama orang. Baik, kita bahas dulu syafaat khusus. Baru itu nanti syafaat umum. Baik, syafaat khusus adalah syafaat yang jalurnya lewat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak boleh. Nah, di antara syafaat khusus ini, jamaah sekalian, adalah syafaat uzma. Uzma artinya yang paling besar atau yang paling agung. Jadi bentuk isim tafdil atau bentuk superlatif dari kata azim. Azim artinya yang maha agung atau yang agung. Misalkan kita suka membaca Subhanallahul Azim, maha benar Allah dan yang maha agung. Nah, bentuk tafdilnya, bentuk superlatifnya pada dalam bahasa Inggris adalah afdal atau ulama. Nah, afdal kalau mudzakkar, ulama kalau muannas. Maka masjid terbesar di Tangerang Al-Aqsa. Itu artinya yang paling besar. Dan seperti sampai sekarang belum ada yang sebesar Al-Aqsa ya. Sepertinya belum ada. Jadi sekarang masih sah masjid Al-Aqsa dengan nama Al-Aqsa karena belum ada yang lahir secara ukuran. Nah, Al-Aqsa itu artinya yang paling besar. Bentuk superlatif dari azim. Itu untuk menjaga maknanya ulama. Jadi syafaat ulama adalah syafaat terbesar. Kenapa terbesar? Karena yang mendapatkan manfaat syafaat ulama itu adalah seluruh orang mukmin yang ada di padang mahsyar. Baik itu umatnya Rasulullah atau umatnya nabi-nabi yang lain. Ikut merasakan ini. Baik. Syafaat ulama adalah syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk penduduk padang mahsyar. Yang isinya adalah permintaan kepada Allah Taala supaya dia menyegerakan hari keputusan atau yang menyegerakan hisab. Dinamakan syafaat ulama atau syafaat paling besar karena syafaat ini diperuntukkan bagi seluruh manusia yang mukmin maupun yang kafir. Di syafaat ini itu berlaku untuk seluruh manusia di pada masa. Bentuknya apa? Bentuknya adalah Allah memang Rasulullah SAW itu meminta mohon kepada Allah supaya Allah berkenan untuk segera memulai proses hisab pada kita semua. Jadi setelah menanti lama dalam pembahasan kemarin itu disebutkan dalam satu hadis manusia yang beribadah masyarakat itu 40 tahun lamanya. Berdiri 40 tahun lamanya, tidak ada tempat duduk, tidak ada tenda untuk berteduh, juga tidak ada pohon. Di atas kepala dengan jarak 1 mil ada matahari. Panas luar biasa, panas yang menampung. Nah, ketika itulah mereka ini tersisa lalu minta kepada para nabi, para rasul supaya berkenan untuk menolong mereka bilang ke Allah supaya kisahnya segera dimulai. Kalau kisah segera dimulai dan bisa segera pergi daripada masyarakat. Yang mungkin bisa segera berarti surga. Cuman paling kafir ya segera masuk neraka. Makanya syafaat kedua ini sesungguhnya adalah pertolongan Nabi SAW kepada orang mukmin khususnya agar bisa segera terbebas daripada masyarakat dan masuk ke surga. Dan itu latar belakangnya adalah ketika kesusahan manusia di pada masyarakat telah puncak dikarenakan terik matahari, keringat yang menggenang, waktu menunggu yang sangat lama dan rasa takut yang luar biasa. Maka orang pun ingin disegerakan keputusan. Ingin tahu nasib saya apa? Ibaratnya Bapak Ibu sekalian misalkan berubah antri, berubahnya pakai kunci es, mati luar biasa. Kalau
Kalau di rumah sakit besar itu kan artinya ketika Mas Kali berangkat dari rumah subuh sampai sana ternyata udah buat nanti nomor 100. Nunggu lama sekali. Dari rumah sudah sakit, nunggu tambah sakit. Kan gitu. Nunggu kan juga melelahkan lumayan. Apalagi nunggunya ini gak ada bangku buat duduk, gak ada pohon atau tenda buat teduh. Panasnya sangat tersiksa. Nunggu antrian rumah sakit aja meskipun ada bangkunya juga lelah. Nah, apalagi ini di pada masyarakat. Nah, ketika itulah maka orang-orang mendatangi mereka dianggap memiliki kemuliaan untuk memohon kepada Allah Taala supaya Allah menyegerakan hati keputusan dan membebaskan mereka dari kesusahan yang dipanjangkan kepada masyarakat. Nah, syafaat doa ini, jemaah sekalian, hakikatnya adalah merupakan doa Nabi SAW yang bersifat untuk umatnya di hari kiamat. Jadi, syafaat doa ini hakikatnya adalah doa mustajab Nabi, doa pamungkas Nabi Muhammad yang beliau simpan untuk dipakai di hari kiamat. Semua Nabi itu memiliki doa mustajab. Doa yang kalau dipanjatkan itu langsung dikabulkan. Tetapi semua Nabi saya Nabi Muhammad doa pamungkasnya ini sudah dipakai di dunia. Yang masih disimpan dan digunakan cuma Nabi Muhammad SAW. Ibarat ini, semua Nabi itu memiliki senjata pamungkas dalam bentuk doa. Tapi senjata pamungkas dalam bentuk doa yang diberikan Allah kepada para Nabi ini itu sudah dipakai semua ketika di dunia. Yang belum dipakai cuma Nabi Muhammad. Nabi Muhammad baru memakai doa pamungkasnya ini ketika di akhirat saat menolong umat ini pada masyarakat ini. Hal ini disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis sahih dari Imam Bukhari. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatan yad'u biha. Wa uridu an ahtabiya da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Setiap nabi memiliki doa. Setiap nabi memiliki doa mustajab yang digunakan untuk berdoa dengannya. Aku ingin menyimpan doa tersebut sebagai syafaat bagi umatku di akhirat nanti. Jadi semua nabi punya da'watun mustajabah, doa yang mustajab. Doa pamungkas, doa andalan yang pasti dikabulkan. Tetapi semuanya para nabi sudah menggunakannya ketika masih di dunia. Satu-satunya yang belum menggunakan doa pamungkasnya ini adalah Nabi kita Muhammad, dan beliau ingin menggunakannya nanti untuk syafaat umatnya di akhirat. Nah, contoh doa mustajab para nabi, doa pamungkas para nabi yang sudah terlanjur mereka pakai di dunia, misal contoh doanya Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Nuh ayat 26. Allah Ta'ala berfirman mengabadikan permintaan Nabi Nuh. Wa qala Nuh Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Dan Nuh berkata, Rabbi wa Rabbu wa Tuhanku la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wa Rabbu wa Tuhanku, janganlah kau sisakan di atas muka bumi ini orang satu pun orang kafir yang masih hidup. Jadi doa Nabi Nuh kepada Allah Taala supaya umatnya kafir-kafir ini dimatikan semuanya, jangan sisakan meskipun satu orang. Itu doanya dikabulkan oleh Allah Taala. Allah membinasakan seluruh umat Nabi Nuh yang kafir tanpa disisakan satu pun, termasuk satu orang anaknya yang sendiri yang kafir, juga termasuk istrinya. Dibinasakan Allah Taala semua. Nah, Nabi Nuh berdoa dengan doa ini, Allah kabulkan. Nah, sedikit sebagai tambahan, Nabi mendoakan supaya umat yang kafir-kafir dimatikan semuanya, itu memang wajar. Karena beliau itu sudah berdakwah 950 tahun, hampir 10 abad. Hampir 10 abad beliau ini berdakwah. 950 tahun ini kalau diadakan pemilu atau pilkada berapa kali? Misalnya ini diadakan pilkada pemilu berapa? 190 kali. Jadi sudah kayak itu. Jadi 950 tahun dibagi 5 itu hasilnya 190. Jadi kalau diadakan pemilu pilkada 190 kali.
Presiden kalau diganti nabinya masih Nabi Muhammad. Wajar kan kalau kemudian Nabi Nuh berdoakan namanya ya kafir-kafir untuk dimatikan sekarang. Karena Allah juga sudah beritahu bahwa semuanya tidak akan berubah. Sehingga tidak ada 950 tahun itu hasilnya yang beriman cuma 80 orang. Bayangkan, dakwah hampir 10 abad, dakwah cuma 80 orang. 80 orang itu kalau diantara soal identitas ini, cuma bersaudara. Jadi kan satu saudara, ada 40. Dan juga 40 lainnya. 40. Yang paling banyak 3 saudara. 80 orang wajib dan bingung diajak masuk finalitas itu cuma sholat dan dia terus hasil dapat 950 tahun. Jadi kalau dia mau ngambil ini sebanyak ini itu luar biasa. Nabi itu 950 tahun ini cuma 80. Tapi jangan dianggap udah ini Nabi kan ya. Maksud dakwah makin dulu cuma dapat 80. Tidak. Soal hidayah itu kan tapi Nabi ini malah berdakwah berbagai cara. Cuma pakai dakwah. Nabi punya istiqomah, istiqomah dakwahnya menggunakan berbagai macam cara yang belum kombinasi dalam hati umat yang susah dinasihati. Allah menggunakan berdoa bila dadan ada arti minal kafirin ya wailakum, jangan lagi kau sisakan di atas muka bumi ini satu orang kafir masih hidup. Dikabulkan oleh Allah. Allah akan mendatangkan kebajikan dan akan bantu besar. Sebagai persiapan, Allah mendatangkan banjir besar, hujan lebat. Allah mendatangkan Nabi Nuh kapal, wasna itu dan ini bikinlah kapal dengan pengawasan kami dari Allah. Maka Nabi Nuh bikin kapal. Sebagai riwayat dan juga tafsir bukan dari Nabi dan sebagai tafsir disebutkan bahwa Nabi itu untuk menyiapkan pembuatan kapal itu waktu 200 tahun. 100 tahun pun waktu untuk anak pohonnya. Dan pohon dulu 100 tahun ditebang, setelah itu bikin kapalnya 100 tahun juga. Kata sebagai riwayat dan tafsir. Kapalnya ada 3 tingkat. Lapisan paling bawah itu buat ngangkut nanti binatang-binatang buas. Yang lapisan tengahnya buat ngangkut binatang ternak, yang paling atas buat manusia dan burung. Baik di sini tidak bermaksud apa. Kemudian contoh lain doa saja, doa pamungkas para nabi itu ada doanya Nabi Zakaria alaihissalam dalam surat Maryam 5. Nabi Zakaria alaihissalam berdoa mahabbi min ladunka waliya. Ya Allah, anugerahkan untukku dari sisi seorang kekasih, maksudnya ada seorang anak. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ini, Nabi Zakaria alaihissalam ini sampai usia sepuh banget itu belum punya anak. Sudah sepuh. Istrinya udah nenek, belum punya anak. Suatu hari beliau berdoa kepada Allah. Berdoa dalam sholat. Langsung dikabulkan oleh Allah saat beliau masih dalam sholat. Hunalika ya'ni Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Di sana Zakaria berdoa kepada Tuhannya, dia minta oleh Tuhan anugerahkanlah untukku keturunan yang baik. Nah, beliau masih dalam sholatnya sudah dikasih tahu oleh malaikat doa yang dikabulkan. Pada ada sul malaikatu wallahu qa'imun yusalli fil mihrab an Allah yasyuka bi Yahya. Dan mereka memanggil Zakaria, sedangkan dia masih berdiri dalam sholatnya. Wahai Zakaria, sesungguhnya Allah berkata kepadamu akan lahirnya seorang anak namanya Yahya. Berdoa dalam sholat, belum selesai sholat sudah dikabulkan. Ini doa andalannya Nabi Zakaria itu doa pamungkas. Dan doa Nabi Sulaiman dalam surat ayat 35. Nabi Sulaiman minta dikasih kerajaan kekuasaan yang tidak bisa disaingi siapapun. Kata Nabi Sulaiman dalam doanya, wa habli mulkan la yanbaghi li 'abdin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Tuhanku, berikan kepada mulkan kerajaan yang tidak bisa disaingi, tidak bisa ditandingi siapapun setelahku. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi.
saja para nabi. Baik ya, nah, kita kembali ke topik inti kita bahwa syafaat ulama itu hakikatnya adalah doa Nabi SAW kepada Allah yang disebut doa saja tadi supaya Allah Subhanahu Wa Taala segera memulai proses hisab. Nah, semua nabi tidak berani ketika dimintai tolong oleh manusia. Hanya Nabi kita Muhammad SAW yang berani untuk menolong manusia ketika masih pada manusia. Nah, tentang syafaat ini dijelaskan oleh kita SAW dalam hadis yang cukup panjang. Saya bacakan hadisnya. An-Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sayyidun nas yaumil qiyamati wa hadha kullu mimma dzalika yajma'u Allahu an-nas al-awwalin wal akhirin fi sa'idin wahidin yusmi'uhu ad-da'i wa yaqulu al-basar wa tadlu ash-shamsu wa yaqulu an-nas min al-ghammi wal karbi ma la yudrikun wa la ya'lamun fa yaqulu an-nas ala tarawna ma qad balaghakum ala tanzuruna ila yashma'akum ila rabbikum فيقول بعض الناس لبعض عليكم آدم فيقول آدم عليه السلام ويقولون له أنت أبو البشر خلق الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبل مثله ولم يغضب بعد مثله فإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل من أهل الأرض وقد سماه الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك أن ألا ترى إلى ما نحن فيه ويقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبل مثله ولم يغضب بعد مثله إنه وكان دعوة دعوتها على قومي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليل من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثلاث كلمات فذكرهن أبو حيان في الحديث نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى ويأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله وأنزلك الله برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ويقول إن ربك غضب اليوم غضبا لم يغضب قبل مثله ولم يغضب بعد مثله وإني قد قتلت نفسا لم أوفق فيها نفسي اذهب إلى غيري اذهبوا إلى عيسى بن مريم فيقول عيسى ويقولون يا عيسى أنت رسول الله كلمة الله إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبيا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ويقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد فيقول محمدا ويقول يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلقوا وآتي تحت العرش وأمر ساجدا ربي عز وجل ثم يفتح الله علي في محامده وحسن الثناء عليه شيئا يفتح على أحد ثم قال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع واشفع وشفع فارفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل أمتك ما يسر عليهم ذات الأيمان من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال أولد نفسي إن ما بين مصراعيه من مصراعي الجنة كما بين مكة وعين أو كما بين مكة وبصرى. Baik, itu hadisnya banyak sekali. Sengaja saya bacakan supaya kita dapat berkah.
Baik, ini terjemahnya. Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Kata Nabi. Aku adalah sayyid atau pemimpin manusia pada hari kiamat. Tahu tak kalian kenapa? Nabi Muhammad itu pemimpin seluruh manusia. Yang paling tinggi levelnya pada hari kiamat. Tahu tak kalian kenapa? Allah akan mengumpulkan semua manusia. Jadi Rasulnya tapi dia sendiri. Pasti mereka tahu, mereka tidak tahu. Tapi sengaja berdialog dengan seperti itu. Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Tahu tak kalian kenapa? Allah akan mengumpulkan semua manusia dari yang pertama hingga yang akhir dalam suatu tempat yang lapang. Suara beliau akan menyuruh mereka. Pandangan menembus mereka dan matahari bergerak. Duka dan susah manusia sampai pada batas yang tidak mampu mereka pikul. Orang-orang saling berkata satu sama lain. Apakah kalian tidak melihat apa yang telah menimpa kalian? Apakah kalian tidak melihat siapa yang memberi kalian syafaat kepada Rabb kalian? Orang-orang saling berkata satu sama lain. Lalu mereka ada yang mengatakan jangan kalian mendengar. Maksudnya, kenapa Nabi Muhammad itu dikatakan sebagai sayyid atau pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat? Karena ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, semuanya terkumpul di satu lokasi, dan mereka ini dijemur di bawah terik matahari dengan jarak 1 mil, panasan, berdentang, banyak yang terendam oleh keringat masing-masing. Pokoknya luar biasa berat, luar biasa berat. Lalu mereka ini udah nggak tahan, lalu nanya, kalian tahu kira-kira siapa yang bisa nolong kita? Nggak tahan. Lalu mereka saling bertanya, akhirnya sudah ujung kita keadaan kita. Lalu mereka mendatangi Nabi Adam. Mereka pun yang Nabi Adam berkata, wahai Adam, engkau adalah bapak seluruh manusia. Allah telah menciptakan dengan tangannya, meningkat ruhnya kepadamu dan perintahkan para malaikat lalu dikasih kepadamu. Bila kami syafaat kepada Rabbmu, apa kamu tidak melihat kondisi kami? Apa kamu tidak melihat apa yang dilakukan? Jadi jawab mereka tidak ada Nabi Adam. Adalah kamu kan orang yang pertama ready langsung dari tangannya. Allah berikan pada bicara mereka itu kepada disebutkan kemuliaan terjadi. Tolonglah kita disyafaati di hadapan Allah Subhanahu. Kamu berikan kondisi kita, walaupun tidak berat. Kondisi kita itu mengenaskan sekali, berat sekali. Tolong kami syafaati di hadapan Allah Subhanahu. Kata mereka. Apa yang dapat diajak? Nabi itu berkata kepada mereka, Rabb adalah Tuhan saat ini benar-benar marah. Dia tidak pernah marah seperti ini sebelumnya dan dia akan pernah marah seperti itu sesudahnya. Dulu yang larang mendekati pohon maka durhaka. Oh diriku, oh diriku, oh diriku. Pergilah pada saya itu, pergilah kamu. Jadi ketika Nabi Adam minta tolong, beliau mengatakan, Inna Rabbi baru tiba yang depan dan dia untuk fitnah dan dia untuk kepada fitnah. Allah hari ini cermat besar. Allah belum pernah marah sebesar hari ini. Dan juga Allah tidak akan pernah marah sebesar hari ini setelah peristiwa ini. Ini puncak berat. Kemudian lalu Nabi ada mengingatkan salah satu kesalahan beliau yang pernah dilakukan. Dulu aku pernah dengar Allah dalam di pohon. Itu yang dengan penolak berhubung. Ketika Nabi ada di surga, karena Nabi ada dipersilakan mati pada surga, tapi wala tak berubah hati syurga. Ada bahwa silakan mati semua pada surga, tapi satu jangan jauh dari pohonnya. Itu saja larangannya. Ternyata Nabi ada berkhilaf karena diprovokasi, tipu oleh iblis, akhirnya Nabi ada diizin melakukan kesalahan CCTV buat peraturan. Akhirnya peraturan itu sudah. Nah, kekhilafan diri ini itu masih belum tidak sampai nanti pada masyarakat. Tidak berani karena pernah merasa salah berdosa. Nafsi. Oh diriku. Lalu ada kamu cari kamu datang itu. Akhirnya orang-orang pun mendatangi Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan, baikmu, engkau adalah Rasul pertama untuk bumi. Engkau adalah utusan Allah pertama di muka bumi. Kenapa Nabi ini disebut Rasul pertama? Jadi kata sebagai ulama, Rasul itu adalah utusan Allah yang berdakwah kepada kaum yang di tengah-tengah mereka sudah terjadi kesyirikan.
kata lain, Rasul itu adalah orang yang diutus oleh Allah untuk berdakwah di tengah masyarakat yang sudah muncul orang-orang kafir. Kalau Nabi itu dakwahnya murni hanya untuk mereka yang semuanya sudah muslim. Karena dalam yang lain disampaikan bahwa dari mulai era Nabi Adam sampai menjelang era Nabi Nuh itu gak ada orang kafir, semuanya muslim semua. Maka menurut ulama Nabi Adam itu hanya Nabi, Nabi itu juga hanya Nabi. Nah, Rasul pertama adalah Nabi Nuh, karena munculnya pertama kali ada orang kafir atau orang musyrik di bumi itu di era Nabi Nuh. Maka dalam hadis ini disebutkan, ya Nuh, anta al-rusul Allah. Wahai Nuh, kamu adalah rasul pertama yang Allah kirim untuk penduduk bumi. Allah menyebutnya sebagai hamba yang banyak bersyukur, dan syakur. Bila kami syafaat kepada Rabbmu, apa kamu tidak ada tuliskan? Apa kamu tidak ada apa yang kamu adalah rasul pertama. Allah juga bersifat kamu sebagai dan syakur, hamba yang banyak syukurnya. Kami menurut bersatu riwayat, beliau itu setiap makan satu suapan beliau mengucapkan alhamdulillah. Maka alhamdulillah. Belum lagi alhamdulillah. Itu Nabi Muhammad. Intinya mereka menuntut keutamaan berlebih-lebih Nabi supaya Allah syafati manusia kepada manusia. Tapi jawaban itu sama dengan Nabi Adam. Hari ini Allah lagi marah besar. Ucap kemarin. Allah belum pernah marah sebesar ini sebelumnya. Dan Allah juga tidak akan pernah murka sebesar ini setelah ini. Yang benar. Kamu coba cari yang lain. Kamu cari yang lain. Karena aku dulu pernah mendoakan kebutuhan untuk kaumku. Aku pernah meminta Allah berdasarkan suruh. Tidak segala. Dulu aku sudah pakai. Kamu tidak orang yang banyak. Coba kamu datang Ibrahim. Akhirnya orang-orang datang Ibrahim. Saya tidak sedar terusnya. Akhirnya manusia datang Ibrahim. Mereka pun menyebut kemuliaan keistimewaan Nabi Ibrahim sebagai orang yang benar, Nabi Rahman atau orang kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka minta syafaat kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sama, Nabi Ibrahim tidak berkenan. Di antaranya kan dulu kita pernah dalam tanda kutip bohong 3 kali selama hidupnya. Tapi bohongnya tidak bohong murni, tapi bohong tahuniyah. Jadi sebenarnya kalimatnya tidak bohong, tapi dipahami orang secara berbeda. Nah, Nabi Ibrahim pernah melakukannya 3 kali dan tanda kutip ya bohong. Yang pertama adalah ketika dia suatu hari diajak untuk acara ritual kesyirikan di rumah. Jadi umatnya ini kan menyembah berhala. Nabi Ibrahim suatu hari diajak untuk menghadiri acara keagamaan. Ibrahim kata Nabi Ibrahim juga cari sakit. Kata Nabi Ibrahim. Mereka berpikir sakitnya sakit pusing atau mungkin sakit perut. Padahal maksudnya Nabi itu sakit dari umatnya melakukan kesyirikan. Itu karena dari kutip yang dianggap oleh Nabi Ibrahim saya bohong. Tapi bohongnya tidak bohong murni. Maksudnya beliau mengatakan sakit itu sakit melihat kondisi umatnya itu hati beliau sakit. Kenapa Allah sampai disebutkan oleh manusia? Yang kedua adalah ketika beliau itu diinterogasi setelah menunjukkan berhala, lalu menunjukkan berhala jadi sebenarnya disisakan satu berhala di balik apa? Satu berhala gede, sengaja dari bukan Nabi Ibrahim, lalu pilihannya kali apa? Ketika beliau ditangkap diinterogasi, lu yang menunjukkan kami, bedanya saja politik. Maksud kita maksud dari itu saya lebih ke saya. Nah, mereka memahami itu berada pada diri itu. Kata mereka itu gimana? Dia kan tidak bisa ngomong. Dan kalau bisa ngomong itu dua. Itu dari itu kebawaan kedua. Dan kebawaan ketiga itu ketika Nabi Muhammad hijrah dari Babylon, dari Irak ke Syam. Jadi di perjalanan itu transit ke satu wilayah yang berbeda itu adalah Mesir. Saat itu Mesir itu menguasai mata keranjang. Pokoknya tidak ada dari perempuan cantik. Nabi Ibrahim itu hijrahnya bersama Siti Sarah. Siti Sarah itu seorang wanita yang paling cantik di zaman. Nah, ketika melintasi wilayah Mesir, ditangkap oleh orang-orang Mesir, lalu ditanya ini siapa?
Nabi bertanya, ini adalah saudara perempuan pada di sini. Nabi mengatakan itu supaya tidak dijatuh, tidak dibunuh. Karena mengatakan ini istriku. Padahal istrimu dijawab, kan suami kan tidak rela kan istri dijawab. Maka di sini saudara perempuan. Nah, maksud saudara perempuan yang dari kata-kata itu adalah saudara perempuan seiman. Dan tentang menjadi memahami saudara perempuan ini dalam nasab saudara itu tidak berhubungan yang dilakukan tapi dalam itu berhubungan ya atau disebut secara tauhid. Nah, tapi belum merasa bersalah sehingga tidak berani kalau manusia ketika dimintai syafaat. Padahal suami itu apalagi berjadi yang jelas maksudnya. Akhirnya nanti sebenarnya Nabi baik tidak berkenan. Lalu merekomendasikan supaya orang-orang mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Mendatangi Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa sama dipuji-puji dulu oleh para manusia bahwa dia adalah orang yang pernah diajak bicara kepada Allah Taala, lalu mereka bisa syafaat. Nabi Musa kata, tak berani karena dia pernah melakukan kesalahan juga. Dia dulu pernah bunuh orang, tidak sengaja lagi sengaja. Jadi ceritanya ada orang Bani Israel dan orang Kipti, orang Mesir asli berantem. Nabi Musa kan orang apa? Bani Israel. Nah yang Bani Israel, laki-laki Bani Israel ini yang berantem sama orang Mesir asli, kita bawa orang Nabi Musa. Musa kalau saya dong. Akhirnya kalau orang Musa, yang orang Mesir itu dorong. Jatuh langsung meninggal. Ada bisa dibunuh oleh Fir'aun ketika itu. Nah, peristiwa ketika beliau menjatuhkan orang Kipti lalu meninggal itu terngiang-ngiang oleh Nabi Musa sampai pada masyarakat merasa bersalah. Sehingga tidak berani menolongin manusia ketika mereka tidak syafaat kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa juga rekomendasi untuk ketemu Isa. Orang dari Nabi Isa minta syafaat Isa ke kanan. Bisa ke kanan, tapi kebetulan bisa tidak menunjukkan apa kesalahannya sehingga tidak boleh menolong manusia. Terakhir, makanya Nabi Isa merekomendasikan supaya orang-orang mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang kemudian mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Muhammad, engkau adalah utusan Allah, penutup para nabi. Dosamu yang telah lalu dan yang kemudian telah diampuni. Berilah kami syafaat kepada Rabb. Apa kalau tidak lihat kondisi kami? Lalu aku dan Rasul pergi hingga sampai di bawah arsh. Aku tersungguh-sungguh kepada Rabb. Lalu Allah memulai dengan lalu Allah Taala mengajarkan kepada kemudian dan sanjungan yang belum pernah disampaikan kepada seseorang sebelumnya. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW setelah didatangi oleh manusia yang minta syafaat, beliau bertanya. Lalu Nabi kan juga namanya tahu juga Allah lagi marah besar, Allah lagi murah besar. Maka Nabi Muhammad tidak langsung ngomong ke Allah dan langsung cari Allah Taala tidak. Tapi tips atau trik Nabi Muhammad adalah beliau sujud di bawah Allah Taala, sujudnya lama sekali membaca puji-pujian yang belum pernah dibaca ketika di dunia. Jadi puji-pujian yang diadakan Allah Taala ketika itu dibaca lama sekali sampai akhirnya Allah yang memanggil Nabi Muhammad. Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Muhammad angkat kepala. Sebelum dipanggil masih dulu Allah memanggil ya Muhammad irfa' ra'sak. Isya. Dan siapa maka kamu disyafaat. Maka Muhammad kita kasih sesuatu apa ini nanti sudah kalau mati ya Allah beliau juga ada di bawah syafaat. Maka kalau saudara Isya masukkan sebagai iman yang tidak akan aku bisa ke pintu surga yang itu itu. Sebagai makmum mereka persilakan masuk surga lalu diterima mereka yang tidak bisa. Kemudian yang lain-lain tidak bisa, tetapi dengan dikabulkan permintaan Nabi ini, maka Allah segera mulai proses hisab. Nah, yang tidak bisa berkembang bisa segera masuk surga, yang bisa minimal mereka bisa langsung segera
bebas dari permintaan ibadah masyarakat. Nah itu yang disebut sekalian sebagai syafaat umum. Itu dikasih. Jadi katanya syafaat adalah permintaan Nabi Muhammad SAW supaya Allah segera mulai hisabnya. Tetapi cara minta itu tidak punya Allah mulai hisabnya. Tapi Nabi yang sujud balas sampai Allah yang mempersilahkan Nabi apa dipanggil istighfar wasal wasyafar Muhammad akan kamu silakan minta akan diberi silakan minta syafaat akan diberi syafaat kalau Nabi menyampaikan dan Allah kabulkan di dalam proses hisab itu namanya syafaat paling besar itu syafaat khusus yang Allah berikan kepada Muhammad. Sedikit syafaat khusus adalah syafaat Nabi, syafaat Allah untuk Nabi untuk pamannya Abu Thalib itu paman Nabi yang kawat Nabi sejak beberapa tahun. Ketika Nabi menjadi Rasul, Abu Thalib sering digempar dan sering digempar dengan Nabi dan dengan orang kafir. Tapi saya Abu Thalib kan tidak beriman. Menikah dengan kafir padahal tahu itu orang itu benar dan dia juga sering berkorban ke Nabi tapi tidak beriman. Nah karena kami dari syafaat dari Allah Taala, bahwa tanpahu syafaat syafiin maka tidak ada lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Maksudnya orang kafir itu akan bisa mendapatkan syafaat. Tapi khusus Abu Thalib itu Nabi bisa berikan syafaat kepada Abu Thalib. Apa itu syafaat dari Abu Thalib itu nanti masuk nerakanya azabnya paling enteng, paling ringan. Dia tetap di neraka selama-lamanya, tetapi azab Abu Thalib itu adalah azab orang kafir yang paling ringan. Nerakanya Abu Thalib itu paling atas. Kalau paling bawah kan paling berat, ini paling atas. Abu Thalib itu nerakanya paling atas, paling ringan. Tapi gambaran ringannya ada Abu Thalib sebagai orang yang paling enteng azabnya itu disampaikan dalam sini. Dia berada di permukaan neraka. Nanti berada dalam aku, saya berada di kerak neraka paling bawah. Lalu dalam saya dikatakan awal adalah ada Abu Thalib wa muta'allim ini yang berhubungan dengan penghuni neraka yang paling menyaksikan adalah Abu Thalib. Dia diberi dua senjata yang menyebabkan otaknya mendidih. Jadi itu ada paling kayak senjata dari neraka tapi otaknya sudah mendidih. Ya saya mungkin itu saja pembahasan kita seperti hari ini. Insya Allah nanti kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang, terutama dalam bahas tentang syafaat. Jadi baru syafaat khusus ya. Dan syafaat khusus kita lagi di pertemuan yang akan datang. Demikian sekalian.